back to my channel. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai apa itu bilangan bulat, kemudian membandingkan dan mengulikan bilangan bulat serta lawan dari suatu bilangan, mana bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, serta bilangan bulat negatif. Kemudian membandingkan bilangan bulat dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Dan lawan dari suatu bilangan adalah lawan bilangan A adalah negatif A, lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, silahkan dibuka buku prakteknya halaman 11 sampai 15. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Langsung ke contoh. 1. Hitunglah nilai dari negatif 3 ditambah 5. Nah, maka penyelesaiannya, kita misalkan kotak putih itu bilangan bulat negatif, kemudian kotak merah sebagai bilangan bulat positif, kemudian pasangan kotak putih dan kotak merah itu sebagai bilangan nol. Maka negatif 3 ditambah 5 sama dengan negatif 3, bilangan bulat negatif. Tadi bilangan bulat negatif kita misalkan kotak putih, maka kotak putihnya ada 3. Kemudian ditambah 5 adalah bilangan bulat positif. Tadi kita misalkan bilangan bulat positif itu sebagai kotak merah, maka kotak merahnya ada 5. Nah, kemudian kita pasang-pasangkan. Nah, kotak putih dan kotak merah ada 1 pasang, kemudian 2 pasang, dan 3 pasang. Sisanya adalah kotak merah 2, berarti bilangan positif 2. Tadi pasangan kotak putih dan kotak merah itu 0. Nah, sehingga negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, selanjutnya penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan selanjutnya penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan garis bilangan dan ilustrasi mobil di atas garis bilangan. Nah, adapun langkah-langkah penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dan ilustrasi mobil. Pertama, selalu dimulai dari titik 0 dan mobil selalu menghadap ke kanan. Kemudian, jika bilangan positif, mobil akan bergerak maju. Ketiga, jika bilangan negatif, mobil akan bergerak mundur. Contoh, 2 ditambah 4. 2 adalah bilangan positif. Maka, mobil akan bergerak maju dari titik 0 sebanyak 2 satuan. Kemudian ditambah 4. Nah, dari titik 2 mobil akan bergerak maju sebanyak 4 satuan. Kemudian mobil berhenti di titik 6 sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya contoh kedua. Negatif 2 ditambah 5. Ingat, tadi bilangan negatif, mobil akan bergerak mundur. Bagus. Nah, negatif 2, maka mobil akan bergerak mundur dari titik 0 sebanyak 2 satuan. Kemudian ditambah 5. Ingat, bilangan positif. 5 itu bilangan positif. Maka dari titik negatif 2, mobil akan bergerak maju sebanyak 5 satuan. Nah, selanjutnya mobil berhenti di titik 3, sehingga negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Nah, itu untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana untuk penjumlahan bilangan bulat yang bilangannya besar atau memuat banyak angka? Nah, menggunakan garis bilangan tentulah tidak akan efektif. Nah, maka bagaimana caranya? Pertama, jika tanda kedua bilangan sama, maka tanda hasil penjumlahannya sama dengan tanda kedua bilangan bulat. Kemudian
kedua bilangan bulat dijumlahkan. Contoh nomor 1, 250 ditambah 150. 250 positif, 150 positif, maka hasilnya sama dengan tanda kedua bilangan, itu positif. Kemudian bilangan 250 dan 150 dijumlah jadi 400, maka hasilnya positif 400. Contoh 2, negatif 250 ditambah negatif 150. Nah, tanda kedua bilangannya bertanda sama-sama negatif, maka hasilnya pun pasti negatif, sama dengan tanda kedua bilangan. Nah, kemudian si bilangan yang dijumlah 250 tambah 150 sama dengan 400, maka negatif 250 ditambah negatif 150 itu sama dengan negatif 400. Selanjutnya, jika tanda kedua bilangan berbeda, maka tanda hasil penjumlahannya sama dengan tanda bilangan terbesar. Kemudian kedua bilangan dikurangkan. Contoh, negatif 250 ditambah 150. Sekarang kita abaikan dulu tandanya ya. Nah, di antara 250 dan 150, bilangan yang besarnya adalah, atau yang lebih besarnya adalah 250. Bagus. Nah, 250 tandanya apa? Negatif. Nah, maka hasilnya negatif. Kemudian bilangannya dikurang. 250 dikurang 150 itu 100, maka negatif 250 ditambah 150 itu sama dengan negatif 100. Contoh yang kedua, 250 ditambah negatif 150 sama dengan, nah bilangan terbesarnya berapa? 250. 250 tandanya apa? Positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian bilangan dikurang, 250 dikurang 150 sama dengan 100. Hasilnya positif 100. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, contoh 1, 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, 3 dan 5 ditukar posisinya, hasilnya akan tetap sama, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Contoh kedua, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kemudian 5 ditambah 7 sama dengan 12. 5 dan 7 walaupun posisinya ditukar, hasilnya akan tetap sama. 7 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian 8 ditambah negatif 3 sama dengan positif 5. Negatif 3 ditambah 8 sama dengan positif 5. Nah, 8 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 3 ditambah 8. Hasilnya sama-sama 5. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, pada penjumlahan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi walaupun mereka posisinya ditukar, bilangannya hasilnya akan tetap sama. Itu yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Contoh nomor 1, 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, misalnya kita hitung 3 ditambah 4 dulu yang di depannya. 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 4, 7. Kemudian ditambah 5 sama dengan 12. Selanjutnya kita hitung yang belakangnya dulu. Misalnya jadi sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, sama dengan 4 tambah 5 berapa? 9. Sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah, 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama-sama 12. Kemudian nomor 2, 5 ditambah 6 sama dengan 7. Misalnya 5 tambah 6 tambah 7, 5 ditambah 6 tambah 7. Kita hitung 5 tambah 6 nya dulu. Sama dengan 11. Kemudian ditambah 7 sama dengan 18. Nah, selanjutnya 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 7. 6 tambah 7 berapa? 13. 5 tambah 13 sama dengan sama-sama 18. 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 5 tambah 6 tambah 7. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C akan berlaku
dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya sifat yang ketiga, sifat tertutup. Contoh 1, 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 1. 5 merupakan bilangan bulat. Negatif 6 merupakan bilangan bulat. Negatif 1 pun merupakan bilangan bulat. Nah, jadi untuk penjumlahan bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Ini yang disebut dengan sifat tertutup. Selanjutnya, unsur identitas pada penjumlahan. 1. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5. 6 ditambah 0 sama dengan 6. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Negatif 10 ditambah 0 sama dengan negatif 10. 0 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 6. Negatif 12 ditambah 0 sama dengan negatif 12. Kemudian 0 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 15. Bilangan berapapun dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, maka 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, selanjutnya kalau tadi penjumlahan bilangan bulat, sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Contoh, hitunglah nilai dari 3 dikurang 5. Nah, penyelesaiannya kita misalkan segitiga putih itu sebagai bilangan negatif, kemudian segitiga merah itu sebagai bilangan bulat positif, dan pasangan segitiga putih dan segitiga merah itu sebagai bilangan 0. Nah, maka 3 dikurang 5, 3 itu bilangan positif. Nah, maka segitiga merahnya ada 3. Kemudian dikurang 5, 5 adalah bilangan bulat negatif, maka segitiga putihnya ada 5. Kita pasangkan. Nah, ada 1 pasang, 2 pasang, dan 3 pasang. Nah, sisanya kotak segitiga putih ada 2. Nah, tadi pasangan segitiga putih dan merah itu 0, sisanya negatif 2, sehingga 3 dikurang 5 itu sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya pengurangan bilangan bulat juga dapat menggunakan garis bilangan dan ilustrasi mobil. Di sini ada aturan yang pertama, dimulai dari titik 0 dan mobil pertama kali itu selalu menghadap ke kanan. Jika bilangan positif, maka mobil bergerak maju. Jika bilangan negatif, maka mobil bergerak mundur. Jika bertemu tanda pengurangan, mobil berbalik arah. Jika setelah tanda pengurangan bilangan positif, maka mobil bergerak maju. Jika setelah tanda pengurangan bilangan negatif, maka mobil akan bergerak mundur. Contoh 1 ya. 5 dikurang 3. 5 bilangan positif. Maka mobil akan bergerak maju dari titik 0 sebanyak 5 satuan. Nah, selanjutnya dikurang. Maka mobil akan berbalik arah. 3 dikurang 3 itu bilangan positif ya. Nah, maka mobil akan bergerak maju dari titik 5 sebanyak 3 satuan. Kemudian mobil berhenti di titik 2, sehingga 5 dikurang 3 sama dengan 2. Contoh 2, negatif 4 dikurang 2. Ingat, negatif 4 itu tadi kalau misalnya negatif, maka mobil bergerak mundur. Nah, mobil akan bergerak mundur dari titik 0 sebanyak 4 satuan. Berhenti di titik negatif 4, kemudian dikurang, maka mobil akan berbalik arah. Dikurang 2, 2-nya itu bilangan positif, maka mobil akan bergerak maju dari titik negatif 4 sebanyak 2 satuan. Mobil berhenti di titik negatif 6, sehingga negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Lanjut ya.
Contoh ketiga, 2 dikurang negatif 3. 2 itu bilangan positif, maka mobil akan bergerak maju dari titik 0 sebanyak 2 satuan. Kemudian dikurang, mobil akan berbalik arah. Dikurang bilangan negatif 3. Negatif 3 berarti tadi mobil akan mundur. Nah, dari titik 2 sebanyak 3 satuan. Nah, maka mobil berhenti di titik 5. Sehingga 2 dikurang negatif 3 sama dengan 5. Contoh 4. Negatif 3 dikurang negatif 5. Negatif 3, tadi bilangan negatif, mobil bergerak mundur dari titik 0 sebanyak 3 satuan. Mobil berhenti di titik negatif 3. Kemudian dikurang, mobil akan berbalik arah. Negatif 5, berarti mobil akan bergerak mundur dari titik negatif 3 sebanyak 5 satuan. Maka mobil berhenti di titik 2. Sehingga negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan 2. Nah, itu untuk pengurangan bilangan bulat. Sekarang bagaimana mengurangi bilangan bulat yang bilangannya besar atau membuat banyak angka? Nah, tidaklah mungkin menggunakan atau tidak efektif menggunakan garis bilangan. Nah, cara melakukan pengurangan bilangan bulat itu, pengurangan itu merupakan penjumlahan dengan lawan. Jadi bisa gini, pengurangan A oleh B itu sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai lawan suatu bilangan. Nah, dapat ditulis A dikurang B itu sama dengan A ditambah. Jadi pengurangannya itu diganti penjumlahan, kemudian B-nya itu lawan bilangan B adalah bilangan negatif B. Maka sama dengan A ditambah negatif B. Kemudian A dikurang negatif B, maka A pengurangannya kita ganti penjumlahan, lawan dari negatif B adalah B, maka A dikurang negatif B itu sama dengan A ditambah B. Contoh, perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. 12 dikurang 18 itu sama dengan 12, pengurangannya diganti penjumlahan, lawan dari 18 adalah negatif 18, maka 12 dikurang 18 itu sama dengan 12 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 6. Kemudian 16 dikurang negatif 9 sama dengan 16 ditambah dengan negatif 9 lawannya 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Kemudian negatif 24 dikurang negatif 34. Maka negatif 24 ditambah dengan lawan dari negatif 34 adalah 34 sama dengan 10. Nah, lanjut. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan pada bilangan bulat itu bersifat tertutup. Artinya bilangan bulat dikurang bilangan bulat maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, lanjut kita ke latihan ya. Dengan menggunakan garis bilangan, hitunglah nilai dari A 5 tambah negatif 2, B negatif 4 ditambah 2, C negatif 3 ditambah negatif 2, D negatif 2 dikurang 3, E 2 dikurang 5. Nah, yang pertama 5 ditambah negatif 2. 5 adalah bilangan positif, maka dari titik 0 akan bergerak maju sebanyak 5 satuan. Nah, selanjutnya ditambah negatif 2, maka akan bergerak mundur dari titik 5 sebanyak 2 satuan. Sehingga 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3. Lanjut. Contoh kedua. Negatif 4 ditambah 2. Nah, negatif 4 berarti bilangan negatif. Maka akan bergerak mundur dari titik 0 sebanyak 4 satuan. Kita lihat pada
garis bilangan. Nah, kemudian ditambah 2, maka bergerak maju dari titik negatif 4 sebanyak 2 satuan. Sehingga negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Kemudian nomor 3, negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan, nah, negatif 3 itu merupakan bilangan bulat negatif. Maka bergerak mundur dari titik 0 sebanyak 3 satuan. Dilihat pada garis bilangannya. Nah, berarti di negatif 3, kemudian ditambah negatif 2. Maka mundur 2 satuan. Sehingga negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Nomor 4. Negatif 2 dikurang 3. Negatif 2 berarti bergerak mundur dari titik 0 sebanyak 2 satuan. Kemudian dikurang, akan berbalik arah ya. Kemudian ditambah 3 sama dengan dikurang 3, positif 3 akan mundur 3 satuan. Maka berhenti di titik negatif 5. Negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Nomor 5, 2 dikurang negatif 5. 2 adalah bilangan positif. Maka bergerak maju dari titik 0 sebanyak 2 satuan. Coba lihat dulu garis bilangannya. Kemudian dikurang 5. Nah, akan berbalik arah ya. Dan positif 5 maju berarti 5 satuan. Maka 2 dikurang 5 itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya, hitunglah nilai dari A 100 ditambah 25. Positif ditambah positif. Tadi kalau bisa tandanya sama, maka hasilnya pun sama, yaitu positif. Kemudian 100 tambah 25, 125. Maka positif 125. Yang B, negatif 100 ditambah negatif 25. Tadi tandanya sama-sama negatif ya, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian bilangannya dijumlah. 100 tambah 25, 125. Maka negatif 100 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 125. Yang C, 100 ditambah negatif 25 sama dengan, lihat, tandanya berbeda. Kalau tanda berbeda, kita lihat dari bilangan yang paling besar. Bilangan yang paling besar berapa? 100. 100 tandanya apa? Positif. Maka hasilnya positif. Kemudian bilangannya dikurang. 100 dikurang 25 sama dengan 75. Maka hasilnya positif 75. Kemudian yang D, negatif 100 ditambah 25. Nah, antara 100 sama 25 lebih besar 100. 100 tandanya apa? Negatif. Maka hasilnya negatif. Kemudian bilangannya dikurang. 100 dikurang 25 sama dengan 75. Maka hasilnya negatif 75. Kemudian yang E, 25 dikurang 75. Itu sama dengan 25 ditambah lawan dari 75 adalah negatif 75. Berarti 25 ditambah negatif 75 sama dengan negatif 50. Selanjutnya, negatif 25 dikurang negatif 75 sama dengan negatif 25, berarti ditambah lawan dari negatif 75 berapa? Positif 75. Jadi negatif 25 ditambah 75 sama dengan positif 50. Yang G, 25 dikurang 75 berarti sama dengan 25 ditambah lawan dari 75 berapa? Negatif 75. Maka 25 ditambah negatif 75 sama dengan negatif 50. Yang H, negatif 25 dikurang negatif 75. Maka negatif 25 ditambah lawan dari 75 negatif 75. Sehingga negatif 25 ditambah negatif 75 sama dengan negatif 100. Nah, kiranya cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Dan pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya akan Ibu bahas mengenai operasi perkalian
dan pembagian bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.